Salam Bapak Ibu, saudaraku dimanapun saat ini berada. Puji Tuhan, renungan pada pagi hari ini tentang mengalah untuk menang, terambil di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasanku itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian dimanapun berada, apakah mudah untuk kita mengasihi orang yang telah menyakiti kita? Apakah gampang untuk kita memberkati mereka yang sudah membuat kita luka? Apakah perkara ringan untuk kita bisa mengampuni mereka saat itu juga ketika mereka berlaku jahat kepada kita? Suatu pergumulan besar dan panjang untuk kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Masalahnya, hati kita lebih sering bersikap sensitif dan menyimpan luka. Dari rasa luka inilah muncul pikiran-pikiran untuk melakukan sesuatu yang dapat membalaskan luka tersebut. Perbuatan jahat yang dilakukan orang terhadap kita terkadang memancing emosi kita juga untuk membalasnya. Akan tetapi dengan iman dan percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bisa menahan diri dan menahan emosi agar tidak terpancing untuk membalas dendam. Kita haruslah melawan pembalasan dendam dengan penuh cinta kasih, seperti kasih Kristus kepada kita. Alkitab juga selalu mengajarkan kita tentang kebaikan dan kasih sayang antar sesama ciptaan Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Jadi, jika seseorang berbuat salah terhadap kita, kita harus membalasnya dengan manis dan ramah serta baik kepadanya. Hal ini akan menyakiti hatinya dan membuat dia merasa menyesal dengan sangat dalam dan merasa tidak berharga. Jika kita membalas seseorang dengan kebaikan yang telah berbuat jahat kepada kita, maka hal itu akan menghasilkan sesuatu dan akan segera menyadarkan jiwanya. Sekarang di dalam kehidupan yang nyata, di mana kita dapat mengingat segala sesuatu kepahitan atau tindakan kejahatan oleh orang lain terhadap kita, semua rasa sakit dan luka itu adalah bagian dari pengalaman hidup kita. Kita harus hidup damai dalam banyak hal. Berdampingan dengan umat lain pun harus hidup dalam perdamaian. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Selalu ada seseorang yang baik di dalam sebuah keluarga yang buruk. Kadang-kadang seorang ibu, seorang putri, seorang putra, atau mungkin seorang ayah. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap kejahatan, terhadap hinaan, cercaan orang lain, dan rasa sakit, dan termasuk kejahatan yang ada di dalam dunia? Saudaraku yang kekasih, membalaskan kejahatan harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita, karena semua itu haknya Tuhan. Mulai hari ini, mari kita memilih menyerahkan semua luka hati, kekecewaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang harus Dia kerjakan. Tugas kita melakukan bagian yang dapat kita kerjakan. Belajar berserah, mengasihi, dan mengampuni.
karena sandaran dan pertolongan hidup kita hanya pada Tuhan Yesus. Jangan melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia tidak akan membiarkan umatnya jatuh tergeletak. Tangannya selalu terbuka untuk mengangkat kita berdiri tegak dan membawa kita kepada kemenangan sampai kepada kemenangan. Tuhan